Om Swastiastu, umat sedharma, manusia selain sebagai makhluk individu, sekaligus sebagai makhluk sosial yang tidak akan terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Untuk menciptakan kehidupan yang tentram dan damai, maka kita harus menjaga hubungan yang harmonis yang dalam ajaran agama Hindu disebut dengan Trihita Karana. Sebagai umat Hindu, tentunya kita telah diajarkan tentang ajaran Trihita Karana, yaitu 3 hal yang harus diharmoniskan oleh setiap umat Hindu, khususnya dan umat manusia pada umumnya. Pertama, parahyangan, keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Untuk dapat mengharmoniskan hubungan dengan Tuhan, caranya dengan melakukan semua ajarannya sesuai kaidah kitab suci Weda. Salah satu yang dapat kita lakukan adalah dengan cara bersembahyang. Pada tingkatan yang lebih tinggi, kita dapat melakukan meditasi untuk menyatukan diri dan tanda syukur kita ke hadapan Sang Yang Widiwasa. Di samping itu, supaya mengharmoniskan hubungan dengan Tuhan, bisa dilakukan dengan cara mencintai dan menyayangi semua makhluk ciptaannya. Pada intinya, hidup ini adalah sebuah pelayanan. Kita tidak boleh memandang bagaimana statusnya, jabatannya, pekerjaannya, ataupun bentuk fisiknya. Kedua, pawangan adalah menciptakan keharmonisan antara manusia dengan manusia lainnya. Dalam bersosial kemasyarakatan sekarang ini, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, sifat individualisme sangat terlihat jelas. Sebagai contoh, banyak orang yang tidak mengetahui nama tetangga sebelahnya. Semua sibuk dengan urusan dan kepentingannya masing-masing, sehingga komunikasi dengan tetangga sangat jarang. Dilihat dari pandangan ajaran Trihita Karana, fenomena ini menandakan bahwa keadaan masyarakat tersebut tidaklah harmonis. Mari kita ciptakan masyarakat yang harmonis, rukun, damai, sehingga akan tercipta kesejahteraan bersama. Coba kita renungkan tentang ajaran toleransi kita, yaitu ajaran Tatvamasi, di mana secara harfiah Tatvamasi mengandung arti aku adalah dia adalah engkau. Artinya kelihatan sangat sederhana, namun bila kita kaji, ajaran itu memiliki makna yang sangat dalam. Muncullah pertanyaan di benak kita, mengapa saya dan Anda dikatakan sama, padahal visi kita berbeda? Umat sedharma, kata aku di sana bukan hanya terlihat dari bentuk fisik kita. Di dalam diri saya dikatakan ada jiwa Atman, dan di dalam diri Anda juga ada sang jiwa itu. Oleh karena itu, maka saya dan Anda ataupun dia ataupun mereka adalah sama-sama memiliki Atma atau jiwa yang berasal dari satu sumber utama, yaitu Brahma atau Tuhan Yang Maha Esa. Terlebih lagi, salah satu sloka mengatakan bahwa Brahma Atman Awikam, artinya Brahman dan Atman adalah satu. Dapat disimpulkan bahwa jiwa di dalam diri kita adalah Brahman itu sendiri. Dengan menyadari bahwa di dalam diri orang lain sama dengan diri kita, maka sepatutnya kita saling menghormati dan menyayangi sehingga tercipta kehidupan yang harmoni, aman, damai, dan sejahtera. Ketiga, palemahan, menciptakan keharmonisan antara manusia dengan alam lingkungan. Alam ini telah melakukan pelayanan tanpa pamrih kepada semua makhluk yang ada. Semuanya dia serahkan tanpa meminta imbalan apapun. Semua apa yang kita butuhkan dia berikan. Namun sebaliknya, sebagai umat manusia dengan ego masing-masing, kita mengeksploitasi tanpa memikirkan bagaimana memeliharanya. Hal ini berakibat akan datangnya maut menghampiri umat manusia. Bencana demi bencana terjadi di mana-mana, seperti tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan banjir bandang di beberapa daerah. Oleh karena itu, umat manusia, khususnya umat Hindu, harus menyadari untuk berusaha mengharmoniskan kembali hubungan dengan alam. Mari kita merawat lingkungan kita untuk menanam tanaman di sekitar rumah, membuang sampah pada tempatnya. Umat sedharma, dalam upaya menjaga keharmonisan alam semesta ini, umat Hindu senantiasa menjaga keselarasan antara skala dan niskala, baik secara vertikal dengan Sang Pencipta dan lingkungan alamnya, maupun secara horizontal antara manusianya. Dengan demikian, terciptalah energi positif yang dapat memberikan aura dan nuansa magis spiritual. Ditambah lagi, dengan semakin digerakkannya konsep Trihita Karana, menjadikan masyarakat Hindu semakin harmoni dan mandara.
Umat Sedharma, sebagai kesimpulan, pesan kali ini menggarisbawahi tentang pentingnya ajaran Tritekarana dalam kehidupan bersama sebagai wahana untuk saling introspeksi diri, mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga menimbulkan suatu interaksi hubungan timbal balik antara sesama. Bukan untuk mencegah, melainkan untuk menyatukan, yaitu dengan menjadikan ajaran Tritekarana sebagai pondasi dalam menjalani kehidupan yang paras, poros, serba naya, salang salung, sebayan taka. Santi, Santi, Santi,